Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, kita melanjutkan ya pertemuan dari mata kuliah keperawatan kronis ini untuk mahasiswa reguler dan juga Bapak Ibu sekalian dari kelas alih program. Ya, untuk kali ini kita akan membahas salah satu komponen dari chronic care model yaitu delivery system design, yang mana ini merupakan topik yang kelima dan sebelum-sebelumnya ya Anda pasti sudah mendapatkan penjelasan dari komponen-komponen yang lain. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa ya yang dari reguler, kita melalui mata kuliah keperawatan kronis ini berkenalan ya dengan salah satu ilmu baru ya, yaitu yang disebut dengan chronic care model. Yang mana chronic care model ini memang suatu sistem ya, bisa dibilang suatu sistem, bisa juga disebut sebagai suatu paradigma sudut pandang atau mungkin juga framework of thinking. Jadi kerangka berpikir ya yang tepat dalam mengorganize pelayanan ketika berhadapan dengan kasus-kasus kondisi kronis. Oke, kondisi kronis ini nggak harus penyakit kronis ya, tapi ada kondisi yang akut tapi berkepanjangan akhirnya menjadi kondisi kronis. Nah, ini menarik kenapa? Karena dalam topik atau dalam chronic care model ini kita nggak akan banyak membahas tentang patofisiologi, diagnosa, tata laksana itu enggak, tapi kita justru membahasnya itu ke suprasistem yang lebih tinggi ya. Jadi ngomongnya adalah tata kelola asuhan, ya, manajemen asuhan, beberapa keunikan ya dari setting pelayanan kesehatan yang dinilai tepat ya, dinilai tepat untuk diterapkan pada kasus-kasus kondisi kronis. Dan ini menarik kenapa? Karena hal ini kayaknya di Indonesia ini masih belum begitu dikenal ya, ya bisa dibilang nggak dikenal lah di sistem pelayanan kesehatan kita, dan sudut pandangnya pun banyak yang baru, artinya berbeda dengan sudut pandang mainstream di sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, ini hal yang baru sehingga sangat menambah wawasan ya, baik dari segi kampus sendiri maupun bagi mahasiswa tentunya, apalagi Bapak Ibu sekalian yang memang sudah bekerja ya, sudah merasakan bagaimana sistem pelayanan kesehatan, nanti akan kerasa sekali keunikan dari chronic care model ini dan ini ya, keunikan dari chronic care model ini dan beberapa perbedaan, mungkin beberapa perbedaan yang dirasakan itu nggak familiar dengan sistem yang sudah puluhan tahun berjalan di negara kita ini. Ya, itu sedikit pengantar ya terkait dengan chronic care model ini. Nah, ini highlight dari sesi ini adalah bagaimana kita nanti akan menerapkan komponen-komponen yang ada di chronic care model itu diejawantahkan atau dikonversikan ke dalam teknis penanganan. Nah, itu dalam materi kali ini ya. Seperti apa sih penerapannya? Nah, itu pengorganisasinya akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 2 kali 50 menit ke depannya. Nah, ini buat yang belum sempat kenalan sama saya ya, mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ketemu, terutama yang alih program ya. Nama saya Ahmad Hasim Ibisono ya, bisa dipanggil Hasim. Nah, saya juga alumni dari Brawijaya, ini lulus tahun 2009 S1-nya, kemudian menyelesaikan S2 di UI 2013. Nah, di situ dapat kesempatan untuk mondok ya di Australia, mempelajari tentang diabetes management and education selesai tahun 2015. Oke. Terus yang terbaru ini baru menyelesaikan studi untuk program perawat spesialis di medical bedah dengan kekhususan sistem endokrin. Saya punya interest memang di bidang diabetes ya Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik. Terus juga salah satu komplikasi ya dari diabetes yaitu luka kronis. Ini menjadi satu concern saya juga, di mana tahun 2012 ini saya menyelesaikan course perawatan luka dan stoma, ini hampir 2 bulan. Dan kita dengan beberapa teman perawat ya juga membuat praktek perawatan luka di Malang, Majen Panjaitan.
sempat ditugaskan juga di Rumah Sakit Universitas Brawijaya ya, pulang kuliah di komite keperawatan waktu rumah sakit ini baru berdiri dan belum banyak aktif ya, jadi masih menyusun sistem dan rekrutmen dan lain-lain. Sekitar 5 tahunan ya, atau sekarang masuk tahun ke-6 juga aktif di trainer perawatan luka dan tergabung di beberapa organisasi nasional maupun internasional ya. Ada ADIA, ini Australian Diabetes Educators Association, dan juga WCET, ini Organisasi Perawatan Luka dan Stoma Internasional. Di Indonesia saya tergabung di INWCCA ya, Indonesian Wound Care Clinician Association. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, saya manggilnya teman-teman aja lah biar gampang ya. Untuk teman-teman semua yang punya concern ya, minat di bidang diabetes, perawatan luka, kita banyak berdiskusi, silahkan ya. Saya sangat senang sekali kalau bisa sharing ya, berdiskusi, saling berbagi pengalaman, story lah tentang perawatan pasien diabetes dan juga luka. Nah, untuk sesi ini tujuan umum ya dari pembelajaran adalah nanti Anda akan memahami prinsip-prinsip dasar dalam desain pemberian asuhan sebagai bagian dari chronic care model, yang mana ini nanti dicapai melalui beberapa tujuan khusus ini ya. Anda memahami bagaimana pendekatan multidisiplin ya dalam pemberian asuhan menggunakan pendekatan chronic care model, terus interaksi yang terencana dengan pasien, manajemen kasus, follow up berkelanjutan ya, serta asuhan atau tindakan perawatan yang peka budaya. Ini poin-poin inti dari sesi kita. Dan nanti mungkin akan kita review sekilas ya chronic care model. Saya yakin ini sudah keseringan lah ya Anda dapat, tapi tidak apa-apa biar makin mancep, biar makin terinternalisasi, saya akan review sedikit. Siapa tahu ada sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya kan. Oke, dan juga nanti kita akan lihat kontekstualisasi ya dari beberapa contoh kasus penyakit kronis. Yang mana ini nanti akan Anda kerjakan juga untuk sesi praktikum. Jadi nanti untuk sesi praktikum kita akan berlatih ya menerapkan chronic care model ini ke dalam salah satu contoh kasus kondisi kronis. Ya, ini kurang lebih highlight-nya ya dari sesi kita sore ini atau hari ini kali ini ya. Kenapa penyakit kronis ini layak mendapat perhatian ekstra? Terus bekerja sebagai tim dalam penerapan chronic care model, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip case management dalam pemberian atau penerapan chronic care model, serta perawatan lebih lanjut ya, follow up perawatan berkelanjutan, dan asuhan peka budaya yang tadi sudah tercantum dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini beberapa data yang menarik untuk kita simak ya, teman-teman semua. Jadi, selama sekitar 10 hingga 20 tahun terakhir, ini terjadi peningkatan prevalensi. Prevalensi itu total jumlah penderita di suatu waktu. Total ya, entah itu kasus lama, kasus baru, total itu menjadi satu prevalensi. Nah, prevalensi penyakit kronis ini 10-20 tahun belakangan ini terus meningkat ya. Dan bahkan tidak cuma satu kondisi kronis, bisa jadi pasien-pasien itu mengalami multiple. Jadi banyak kondisi kronis di saat yang sama. Contoh pasien diabetes lama mengalami masalah saraf. Nah, multiple. Pasien diabetes lama mengalami komplikasi ginjal. Nah, multiple kondisi kronis ya. Dan ini serunya itu juga menyerang ya baik negara maju maupun negara yang berkembang. Oke, sehingga ini menjadi satu pertimbangan yang tidak bisa diabaikan sekarang ini. Ya, kondisi kronis. Di Indonesia juga sama ya. 20 sampai 25 tahun lalu trennya yang tinggi itu penyakit tropis infeksi di tempat kita. TBC, malaria, terus apa? Cacingan. Nah, itu ya, dan beberapa kondisi yang lain. Intinya adalah penyakit infeksi. Tapi belakangan ini trennya bergeser ya, yang naik daun bahkan sekarang merajai statistik itu adalah penyakit kronis. Dan menarik disimak ya, ternyata ini statistik global ya. Jadi lebih dari 50% kematian umat manusia ya
lebih dari 50% itu berkaitan dengan penyakit kronis. Lebih dari setengahnya. Terus 90% kematian akibat penyakit kronis ini terjadi pada negara berpenghasilan rendah hingga sedang. Oke, entah apa yang terjadi ya, bisa jadi sistem penanganan yang buruk atau sistem screening ya, pendeteksian yang nggak jalan, akhirnya pasien datang dalam kondisi yang sudah lanjut, akhirnya angka kematian tinggi, bisa jadi. Oke, dan sekitar 25% dari kondisi kronis ini terjadi pada usia di bawah 60. Artinya ini belum masuk usia tua ya. Bahkan beberapa penyakit ini saya melihat sendiri ya, cenderung menyerang pada pasien-pasien yang lebih muda. Oke, diabetes jelas ya, terjadi pada usia-usia produktif. Terus kondisi keganasan ya, kondisi keganasan atau malignansi itu juga cenderung terjadi pada rentang usia yang lebih muda. Saya ketemu itu pasien masih kepala 3 ya, 30 something itu sudah mengalami CA kolon waktu itu, CA kolon stadium 4 yang sudah tidak bisa lagi dioperasi. Oke ya. Dan sayangnya mayoritas pasien dengan kondisi kronis ini tidak berhasil mencapai target perawatan. Oke. Contoh ketika ada pasien hipertensi, target tekanan darah itu stabil pada rentang misalkan 125 hingga 135, tapi mayoritas tidak berhasil mencapai itu. Pasien diabetes target glukosanya 180 mg per dl, mayoritas di atas itu ya. Dan banyak lagi. Ini terjadi secara global ya, mayoritas pasien dengan kondisi kronis tidak mencapai target yang diharapkan. Oke ya, nah apa kira-kira ya yang bisa kita tarik ya dari statistik ini? Yang pertama adalah paradigma penanganan akut. Ini tidak cocok sebenarnya untuk diterapkan pada suatu sistem pelayanan kesehatan di mana kasusnya itu kebanyakan adalah kondisi kronis. Contoh acute care paradigm itu gimana? Jadi ketika pasien kondisinya ada perburukan atau ada tanda gejala ditangani. Stabil, selesai, pulang. Nah, itu adalah paradigma penanganan akut. Jadi ketika ada masalah, ada gejala, ditangani, setelah stabil, kondisinya baik, pulang. Itu adalah paradigma penanganan akut. Yang mana ini Indonesia banget lah ya. Di Indonesia itu masih seperti ini. Bahkan BPJS pun ya modelnya kan seperti ini. Jadi siapa yang sakit silahkan ke vaskes, akan diobati atau ditangani di situ terus pulang. Kalau nggak bisa diobati ya dirujuk, dirawat sampai stabil terus pulang. Itu adalah paradigma penanganan akut. Oke. Nah, di satu sisi ya pada kondisi-kondisi kronis itu 95% penanganan ya atau aktivitas manajemennya itu sebenarnya justru dilakukan oleh pasien dan keluarganya. 95%. Di mana melakukannya? Ya di rumah, dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu ya. Sehingga yang proporsi yang diambil oleh tenaga kesehatan itu hanya 5% sebenarnya. Oke. Nah, sehingga dari sini kan kita bisa tarik kesimpulan yang harusnya diprioritaskan untuk diperbaiki itu adalah yang 95% ini seharusnya. Ya, meskipun yang 5% tetap penting ya, tapi yang 95% ini kan kuncinya. Ini harus diprioritaskan untuk diperbaiki dan dijadikan satu kondisi yang excellent. Supaya apa? Supaya ini loh. Target perawatan ini ditentukan oleh yang 95% ini. Itu bisa tercapai, gitu kan? Harusnya. Ya. Nah, ini yang menjadi titik berat dari chronic care model. Jadi dia berfokus pada penguatan yang 95% ini. Sehingga nanti Anda akan melihat ya, dari penjelasan-penjelasan terdahulu pun saya yakin sudah banyak digambarkan bahwa chronic care model ini sasarannya itu adalah penanganan pasien di luar rumah sakit atau pasca hospitalisasi. Itu ya, bukan di rumah sakit. Oke. Nah, jika pemberian pelayanan ini tidak tepat ya, kasusnya kronis tapi paradigmanya akut, maka akan then it ya, ini tipe ya, then it is very likely ya, sangat mungkin untuk menimbulkan komplikasi yang lebih jauh, lebih banyak ke depannya. Nah, ini contoh ya, karena saya pemain diabetes ya, itu lagunya yang sering terjadi itu kan seperti itu. Pasien diabetes itu tahun pertama terdiagnosa diabetes, hiperglikemi berat,
Tahun kedua nambah, masalahnya ginjal. Nah, kan gitu ya. Tahun ketiga nambah, sudah ginjal, luka di kaki, sulit sembuh. Nah, kalau sudah luka biasanya komplikasinya lebih banyak lagi ya, bisa sepsis, bisa yang lain-lain. Nah, ini contoh akibat ya dari penanganan kondisi kronis yang dipaksakan pakai paradigma akut. Fokus pada yang 5%, bukan pada yang 95%. Nah, ini jelas sangat tidak sustainable dalam hal kualitas hidup pasien, dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan, dalam hal beban dari sistem pelayanan itu sendiri. Kenapa? Karena komplikasi terus nambah, pasti resiko kematian lebih tinggi. Komplikasi terus nambah, pasti biaya yang ditanggung juga lebih tinggi. Entah itu yang nanggung pasien atau negara lewat BPJS. Dan semakin nambah komplikasi, pasti beban di sistem pelayanan kesehatan pun akan bertambah. Ya, ruang hemodialisa di RSSA jadi semakin penuh, kan gitu ya. Ruang stroke unit menjadi semakin penuh, nah kan begitu. Perawatnya semakin overload beban kerjanya, kan begitu ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang perlu dicermati. Agak berat ya pembahasannya ya memang begitu ya. Buat yang masih fresh, yang belum masuk ke sistem pelayanan kesehatan, mungkin agak sulit membayangkan ya. Jadi coba untuk sharing juga yang reguler ini dengan yang ahli program ya, supaya bisa lebih dapat feel-nya. Benar nggak sih yang disampaikan Pak Hasim ini? Terus kayak gimana sih situasi di lapangan? Nah itu bagus sekali sebenarnya kalau ada momen ya yang ahli program ini bisa sharing, ngobrol ya, ngopi bareng lah dengan yang reguler ya. Nah, seperti apa pelayanan kondisi kronis di Indonesia saat ini ya? Ini Indonesian konteks ya, konteksnya di Indonesia. Yang pertama adalah perawatannya itu terfragmentasi. Ada banyak level lini pelayanan kesehatan, tapi kesinambungannya itu kurang, ya, tidak berkelanjutan. Artinya, ketika ada satu pasien misalkan mengalami gangguan kardiovaskuler ya, penyakit jantung koroner, oke, akut coronary syndrome, sudah dirawat di rumah sakit, pulang. Nah, sudah pulang, ini dari rumah sakit tidak ada keberlanjutan penanganan ke vaskes primer atau puskesmas di tempat pasien itu tinggal. Sementara kita tahu puskesmas itu kan harusnya pelayanannya promotif preventif. Pasien yang sudah distabilkan itu dijaga biar kondisinya stabil dan nggak kambuh lagi. Tapi tidak ada keberlanjutan dari rumah sakit ke vaskes primer di tempat di mana dia tinggal. Itu satu. Ya, nggak berkelanjutan. Jadi pasien kontrolnya balik ke rumah sakit lagi, gitu kan. Setelah nggak kontrol, ya sudah selesai. Dia menjalani hari-harinya sebisanya kan gitu ya, kalau kambuh ya kontrol lagi kan gitu. Oke, terus yang kedua dia tidak berpola tegas. Oke, kalau di Australia contoh itu sangat ketat sekali. Orang dengan kondisi umum yang stabil itu sangat tidak disarankan untuk ke rumah sakit. Jadi dia harus melalui vaskes primer, harus ketemu dokter umum dulu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk daftar ke dokter spesialis misalkan. Nggak bisa memang dan akan ditolak. Ya, akan ditolak. Nah, tapi di tempat kita itu enggak. Terserah orang sakitnya pengen kemana. Mau ke puskesmas boleh. Oh, ini mungkin ke puskesmas ngantrinya lama. Oh, langsung aja ke tempat praktik dokter umum boleh. Oh, saya pengen ini perawatan yang lebih apa? Penanganan atau pengobatan yang lebih berkelas karena uangnya banyak. Oh, langsung ke spesialis boleh, bebas, terserah, nggak berpola. Nah, itu kan kondisinya kan ya. Kecuali Anda punya BPJS. Nah, itu Anda harus mengikuti alur. Tapi itu pun Anda juga punya kebebasan ya, BPJS-nya mau dipakai atau enggak. Kan gitu. Jadi polanya itu semrawut ya, terserah suka-suka kita mau kemana. Oke, terus kita bahas mengikuti arah jarum jam ya. Yang kedua, satu orang atau satu profesi itu bertanggung jawab terhadap terlalu banyak hal. Itu yang terjadi di tempat kita ya. Contoh, keputusan. Itu selalu tergantung pada satu orang atau satu profesi. Ya, kebanyakan di tempat kita ya semua harus menunggu advice dari dokter. Semua harus ada menunggu instruksi dari dokter. Semua harus sepengetahuan dokter. Nah kan begitu ya. Vaskes yang bisa di-cover BPJS harus penanggung jawabnya dokter. Nah pokoknya strategi sekali. Kalau nggak ada lewat satu profesi itu, nggak bisa jalan semuanya. Itu ya. Ini beda dengan di banyak negara maju. Di banyak negara maju itu
masing-masing profesi itu punya satu otoritas yang begitu jelas dan tidak harus saling menunggu satu sama lain. Itu ya. Nah, terus yang kedua, mayoritas pelaksanaan eksekusi ya, kerjaannya itu tergantung pada satu orang atau profesi. Nah, ini rata-rata yang kebagian pelaksanaan ini adalah perawat. Ya. Perawat bertugas merawat pasien, ya. Bertugas membereskan administrasi, iya. Bertugas, apalagi, maintenance alat di tempat perawatan, ya. Bertugas membuat program kerja, ya. Ketika akreditasi, perawat harus terlibat. Nah, banyak ya. Bahkan di era COVID ini nambah lagi tugas perawat itu. Di RSSA itu banyak yang curhat. Sekarang perawat akan menjadi petugas swab. Nah, bukan lagi teknisi lab. Nah, macam-macam. Terus ketika era pandemi di ruang isolasi, tim gizi keberatan turun. Nah, terus siapa yang ngurusin nutrisinya? Perawat. Nah, seperti itu ya. Repot ya di tempat kita ini. Oke, terus berikutnya adalah kurangnya support dari sistem pelayanan kesehatan terhadap self-management. Jadi pasien ini kurang dimampukan untuk bisa mengelola penyakitnya secara mandiri. Ya, jadi bagaimana caranya supaya pasien diabetes itu bisa paham betul diabetesnya dan bisa mengelola diabetesnya sendiri, mampu dan ya capable intinya untuk mencapai target glukosa yang diinginkan. Gimana? Biar pasiennya itu handal. Tidak ada itu tahapannya ya. Gimana caranya biar pasien-pasien hipertensi ini bisa mengontrol lifestyle-nya supaya tensinya stabil. Itu nggak begitu diperhatikan ya. Pokoknya datang, kasih obat, pulang. Gitu aja kan. Itu paradigma akut, penanganan akut. Oke. Nah, itu beda sekali dengan di banyak negara maju juga ya. Jadi benar-benar pasien itu di coaching, di training benar oleh tenaga kesehatannya, didampingi sampai ngerti ngatur makannya hipertensi itu gimana sih, gitu ya. Sampai ngerti olahraganya orang diabetes itu gimana sih. Nah, itu ngerti, benar-benar jago ya. Ketika gula darah saya tinggi, apa yang harus saya lakukan? Nah, makan saya harus dirubah jadi gimana? Nah, itu pasien itu benar-benar dilatih untuk bisa sampai pada tahap itu ya. Dan yang melatih ini tenaga kesehatan yang juga terlatih dan itu masuk dalam program kerjanya BPJS. Nah, bayangkan BPJS-nya sana. Oke ya. Nah, ini nyambung dengan problem yang berikutnya, yaitu edukasi kesehatan itu hanya menargetkan pada aspek kognitifnya pasien. Kognitif itu apa? Pengetahuan, informasi, itu saja ya. Jadi edukasi yang diberikan itu hanya sebatas pemberian informasi, nggak sampai menargetkan pada perubahan perilaku. Ya, ya pasien itu akan dikasih tahu, oh bapak hipertensi ya, ini ya obatnya ini, makannya ini harus begini. Sudah kan dikasih informasi, sudah. Apakah pasiennya bisa melakukan? Nggak tahu. Tenaga kesehatan nggak ngurus ya. Pokoknya kita kasih tahu gitu ya. Perkara nggak dilakukan ya berarti pasiennya nggak patuh kan gitu. Nah itu kesalahan besar ya. Karena apa? Karena memberi pengetahuan dengan membentuk perilaku itu dua hal yang berbeda. Ya, saya punya banyak sekali buktinya. Pasien-pasien saya di tempat perawatan luka itu banyak yang sudah pinter-pinter pasien diabetesnya. Apal sudah aturan dietnya, apal obat-obatnya, apal. Tapi apakah dilakukan? Tidak. Nah, itu loh ya rahasianya. Kenapa pasien diabetes itu kok gula darahnya itu jarang sekali yang memenuhi target itu ya itu. Cuma dikasih pengetahuan, tapi nggak didampingi untuk membentuk perilakunya supaya lebih baik. Itu ya. Pasien butuh itu sebenarnya. Dan paradigma kita nggak sampai ke situ. Oke. Ini satu ironi bagi kita semua ya. Sama semua, nggak cuma perawat ya, dokternya ya, ahli gizinya, semua itu mengedukasinya hanya sekedar memberi informasi. Tidak ada pendampingan yang bertahap untuk mencapai perubahan perilaku seperti yang diinginkan. Yang salah pasiennya, karena kita sudah merasa mengedukasi. Oke. Oke, terus di tempat kita ini juga masih hospital center mindset. Inti pelayanan kesehatan itu adalah di rumah sakit. Jadi peran utama itu adalah di RS, di rumah sakit, dan semua itu diminta supaya bisa berperan seperti rumah sakit. Akhirnya Anda melihat puskesmas jadi rumah sakit mini, punya rawat inap, gitu ya, bahkan punya unit-unit tambahan yang lain. Dari sebagian yang ada di rumah sakit itu dibikin juga di puskesmas rawat inap. Ya,
ada yang punya instalasi radiologi, ada yang punya laboratorium yang lengkap ya untuk pemeriksaan pasien dan lain-lain. Ya, dan nah ini inti dari perawatan itu juga adalah pada mindset kuratif. Yang sakit diobati dan fokusnya semua itu beres dengan medikasi, obat. Oke, pasien dan tenaga kesehatan itu fokusnya pada obat saja. Oh, diabetes ini obatnya selesai, gitu ya. Oh, hipertensi ini obatnya selesai. Jadi semua itu seolah-olah dianggap kayak sakit pegelinu ya. Pegelinu itu kasih obat, pegelinu hilang, selesai. Tapi apakah begitu dengan penyakit kronis? Tidak, ya. Justru yang lebih banyak berperan itu adalah kebiasaan ya, pola perilaku sehari-hari yang berpengaruh terhadap progresivitas penyakit. Ya, pasien diabetes yang rutin minum obat atau suntik insulin tapi nggak ngatur diet ya nggak akan bisa mencapai kondisinya. Ya, sama dengan kondisi kronis yang lain. Nah, ini situasi di tempat kita saat ini ya. Jadi ada problem yang sudah mengglobal ya di tempat kita ini. Ketika ketemu kasus kronis itu penanganannya nggak tepat atau apa ya, konsepnya itu salah lah, nggak pas sama sekali. Oke. Nah, ini adalah model ya, model chronic care model. Saya yakin Anda sudah begitu sering melihat gambar ini. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah chronic care model ini memberikan suatu kerangka konseptual ya dan roadmap berpikir untuk redesigning, artinya mendesain ulang perawatan dari yang mainstream itu paradigmanya penanganan kondisi akut dan reaktif. Nah, sudah ada problem, bereaksi. Itu adalah reactive system. Menjadi satu sistem yang population based, jadi berbasis pada populasi atau masyarakat ya di luar rumah sakit, dan dia proaktif, jadi sudah menangani atau sudah membuat strategi-strategi pencegahan sebelum sesuatu itu terjadi. Oke, of individuals. Nah, jadi levelnya itu langsung pada individunya dengan chronic disease. Tidak secara massal, itu tidak, tapi adalah individual sifatnya. Jadi ada kontak yang intens. Ya, kuncinya ada di mana? Yang diharapkan itu ada dua ini. Informed, activated patient, dan prepared proaktif tim pelayanan kesehatannya melalui interaksi yang produktif. Untuk mencapai ini itu ada dua sistem besar ya, community dan health system. Nah, ini saya nggak akan bahas satu persatu semua tentunya. Kita akan fokus di sini nanti ya, delivery system design. Oke. Ya, jadi ada beberapa domain ya, ada 6 domain dari chronic care model ini. Oke, ini saya yakin Anda sudah dapat materinya. Kita lanjut saja. Nah, beberapa aspek penting ya dari chronic care model. Oke, yang pertama adalah activated pasien. Jadi pasiennya itu yang teraktivasi, pasien yang berperan aktif, pasien yang diberdayakan. Nah, tandanya diberdayakan itu apa? Dia punya motivasi. Dia bersemangat, niat lah untuk mengelola penyakitnya, itu niat. Oke, dia juga punya informasi yang cukup, jadi dia sudah kita edukasi, dia mungkin juga sudah belajar sendiri ya tentang penyakitnya, dan punya skill. Nah, jadi pasiennya itu tidak hanya tidak hanya pasif menunggu instruksi dan tindakan dari tenaga kesehatan, tapi dia juga punya skill sendiri. Kalau orang diabetes ya tahu gimana cara ngecek gula darahnya. Kalau orang diabetes ya tahu bagaimana ngatur pola makannya, gitu ya. Kalau orang diabetes ya tahu bagaimana harus bersikap terhadap hasil pengukuran gula darahnya. Nah, itu skill yang harus dimiliki pasien kalau dia itu masuk kategori activated patient. Oke. Dan yang terakhir dia punya confidence, kepercayaan diri untuk mengambil keputusan terkait kondisinya, ya. Dia ketemu kondisi yang beresiko, oh dia berani bilang tidak, gitu ya contohnya. Oh, gula darahnya lagi cenderung tinggi nih. Ada yang ngajak makan-makan, nah dia berani untuk bilang tidak ya, cari alasan yang pas lah untuk bilang tidak, contohnya seperti itu. Nah, itu skill yang menjadi penciri ya pasien-pasien yang sudah diberdayakan atau activated patient. Nah, seberapa aktif pasien di tempat kita itu masih sangat langka ya, ketemu pasien yang bersemangat mengelola penyakitnya biar sehat, bebas gejala, itu kayaknya masih langka ya, karena memang tidak dibentuk ke sana. Oke ya.
Terus yang kedua adalah prepared practice atau pelayanan yang siap, ya. Siap untuk apa? Nah, ini untuk memberikan informasi, untuk membantu pasien itu eh, handal dalam mengambil keputusan-keputusan saat dia itu di rumah, nggak sama kita, ya. Sehingga akhirnya apa? Eh, tim ini tidak sebagai pelaku utama, dia adalah sebagai fasilitator dari pelaku utama yaitu pasien. Oke. Nah, nanti di luar ini itu ada sistem yang lebih besar ya. Yang pertama community. Community ini ya skopnya luas lah, mulai dari lokal sampai nasional. Yang mana nanti akan berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan dan juga kebijakan. Contohnya apa? Sumber daya. Nah, ketika kita misalkan ingin ya pasiennya itu rutin beraktivitas fisik, nah gitu ya. Tapi di lingkungannya sumber dayanya mendukung nggak? Nah gitu ya. Jangan sampai kita menyuruh pasien, oh Anda harus rajin olahraga. Dia tuh tinggalnya di pemukiman yang padat, lalu lintas yang sibuk, dan seperti itu tidak ada henti kemacetan. Nah gimana? Resources-nya nggak menunjang. Oke, coba Anda googling ya mungkin ya kalau bisa ya. Googling beberapa area di kota-kota besar di dunia lah. Contoh di Australia mungkin ya. Itu Anda akan lihat di setiap kota itu pasti ada satu spot ya yang tujuannya itu memang untuk olahraga secara umum. Jadi jogging track, nah track bersepeda itu mesti disediakan oleh pemerintah. Contoh seperti itu, resources. Policy juga sama, kebijakan ini juga di komunitas ya, kebijakan terkait BPJS, pembiayaan, terkait screening, nah itu semua nanti di sini. Oke. Nah, suprasistem yang kedua adalah sistem pelayanan kesehatan. Nah, ini apa istilahnya di kita SKN ya, Sistem Kesehatan Nasional. Nah, ini di sini nanti pembahasan tentang pengelolaan pelayanan kesehatan. Ya. Nah, banyak problem ya di tempat kita yang harus diselesaikan ya. Bukan berarti kita skeptis atau menyalahkan apa yang ada, tidak, tapi kita mengidentifikasi gap, celah ya yang mana itu nanti berpotensi untuk kita perbaiki sebagai perawat yang sudah kuliah chronic care model kan gitu ya. Tidak usah menyalahkan enggak, tapi kita jeli melihat gap yang ada dan kita bisa memformulasikan solusi-solusi yang konkret. Itu harapannya. Oke, nah sekarang ketika chronic care model diterapkan di Indonesia, apa manfaat yang bisa diperoleh? Satu, berpotensi besar dalam efisiensi anggaran pembiayaan kesehatan. Bagaimana bisa? Karena fokus chronic care modelnya adalah di luar rumah sakit, memperkuat self-management pasien, dan menciptakan kondisi yang stabil, sehingga pasiennya itu nggak perlu sampai harus kembali ke rumah sakit lagi. Nah, itu ya yang ingin kita capai dari chronic care model ini. Kan bagus ya. Pasien kronis butuh penanganan berkepanjangan, dan selama jangka waktu yang panjang ini kondisinya stabil terus. Kualitas hidupnya baik. Dia mampu self-management dengan bagus. Kan akhirnya jadi nggak perlu terlalu sering ke rumah sakit, BPJS nggak keluar uang. Kan gitu kan yang kita cari. Oke, terus mengurangi beban pada vaskes rumah sakit. Nah, ini karena dia population base ya, penanganannya berbasis pada masyarakat di luar rumah sakit, maka orang-orang sebisa mungkin diberdayakan, nggak tergantung pada rumah sakit. Oke. Yang ketiga ini yang asik ya. Jadi dia membentuk pola pikir dan pola hidup sehat yang sustainable di masyarakat. Oke, jadi membentuk pola pikir dulu, mindset orang ini harus hidup sehat. Orang harus mulai merubah kebiasaan supaya terhindar dari penyakit atau kekambuhan. Pola hidup sehat yang sustainable, berkepanjangan, bertahan lama. Kebiasaannya ini nggak cuma trending aja ya. Kayak sekarang ini trendingnya gue semua beli sepeda. Kita lihat deh 6 bulan lagi. Masih jalan nggak tuh sepedanya? Atau sudah jadi jemuran di rumah. Nah, seperti itu contoh ya kan. Tidak sustainable karena memang nggak dibentuk. Itu hanya euforia. Oke ya, terus dia mengoptimalkan fungsi setiap vaskes sesuai dengan tupoksi aslinya. Nah, oke ya. Ketika di masyarakat ini puskesmas berperan besar ya dalam memberikan edukasi dan pendampingan dari perbaikan lifestyle, nah itu yang akan ditekankan nanti ya. Entah di tempat kita itu yang menjalankan puskesmas atau yang lain, saya nggak tahu ya. Tapi intinya di situ, vaskes primer itu ya. Nah nanti kalau benar-benar sudah nggak bisa ditangani di primer,
kondisinya sudah berat, pasiennya punya berbagai macam keterbatasan sehingga nggak mampu self-management, baru ini yang ke rumah sakit. Idealnya kan begitu. Oke. Dan yang kelima adalah menstimulasi adanya kesinambungan, koordinasi asuhan antar vaskes. Ini yang terjadi atau yang didesain oleh Chronic Care Model ini. Bagaimana rumah sakit bisa berkomunikasi dengan vaskes primer, memberikan data-data pasien, memberikan hasil perawatan, dan memberikan prioritas-prioritas nih, apa yang harus dicapai oleh pasien selama dia di rumah. Nah, nanti dari vaskes primer yang akan memberikan supervisi ke pasien, pendampingan. Nah, kan begitu idealnya, kesinambungan. Termasuk ketika pasien memburuk, nah butuh intervensi di vaskes yang lebih tinggi. Nah, nanti dari primer ini akan berkomunikasi lagi dengan rumah sakitnya bahwa pasien yang dulu itu ada beberapa kondisi, nah sehingga akan kembali. Datanya sudah ada, rumah sakit sudah punya sebelum pasien berangkat dan masuk ke sana. Nah, itu ya. Itu yang akan dibangun oleh Chronic Care Model ini. Bagus sekali sebenarnya. Nah, tapi ada tantangan ya dalam menerapkan Chronic Care Model di Indonesia ini ya. Dari beberapa hal yang sempat saya identifikasi lah ya. Pertama adalah teknologi informasi, masih ada gap. Ya, terutama karena kita medical record-nya itu masih paper based. Bayangkan catatannya pasien itu masih tertulis ya di rekam medis yang begitu tebal ini, bagaimana mungkin gitu yang seperti ini akan ditransfer ke vaskes primer, ya kan? Sangat sulit sekali membayangkan itu bisa terjadi dan sinkron. Dari vaskes primernya membacanya juga mungkin sulit ya. Terus bagaimana nanti format rekam medisnya juga beda gitu kan? Sulit masih menggunakannya. Beda kalau sudah elektronik, tinggal kirim by email terserah atau pakai platform yang lain, langsung datanya muncul di data pasien di situ langsung keluar. Nah, itu akan lebih visible ya. Jadi kita ada challenge ya, tantangan di situ. Terus yang kedua birokrasi ya. Ini penanganannya sudah berbeda nih rumah sakit dengan puskesmas. Nah, sudah punya sistem sendiri, punya birokrasi sendiri yang mana mungkin juga kebijakannya bisa berbeda-beda ya. Oke, terus sistem yang belum terintegrasi. Jadi hierarki ya, hierarki penanganan pasien. Ini rumah sakit masih punya SOP sendiri, vaskes primer juga punya SOP sendiri gitu ya. Sangat jarang sekali pasien diabetes dengan luka atau dengan hiperglikemi gitu ya. Selesai dirawat, terus untuk berikutnya dari rumah sakit menganjurkan Anda penanganan lebih lanjut di puskesmas ini ya, itu sangat jarang. Rata-rata mesti pulang, dikasih obat, nanti kontrol lagi ke sini ya. Nah, begitu. Kalau sudah kontrolnya baik, ya sudah selesai. Nanti kalau ada masalah aja ke sini lagi. Nah, kan begitu kan. Sangat jarang langsung di-refer ke vaskes primer untuk maintenance sehari-harinya itu enggak ada kayaknya sih ya. Mungkin sedikit lah, jarang. Ya. Terus yang terakhir adalah cognitive gap. Jadi pengetahuan ya, pengetahuan dari tenaga kesehatan, pengambil kebijakan itu kayaknya belum melihat ke situ ya, nggak familiar lah dengan chronic care model dan kadang juga ada penolakan ya untuk berubah dari sistem yang sudah berlangsung sangat lama ini skeptis untuk diterapkan. Jadi ada gap di knowledge dan mindset-nya di sini. Nah ini ya tantangannya. Tantangan ini bukan jalan buntu ya. Bukan jalan buntu, tapi kita harus cari solusinya. Someday kalau Anda sudah selesai kuliah dulu ya, bereskan skripsinya dulu ya, baru mikir yang gini-gini. Yang penting sekarang knowledge-nya Anda dapat. Nah, ini yang membedakan ya interaksi pasien di sistem pelayanan kesehatan saat ini dengan kalau misalkan sudah menggunakan chronic care model. Oke. Yang pertama interaksinya ya. Biasanya kalau yang sekarang tuh ya pasien ketemu dokter terus saya kontrol gitu ya. Tapi kalau yang sekarang enggak ya, kalau chronic care model itu harus tim. Jadi kadang dia ketemu dokter sesekali, terus kadang juga ketemu perawat, kadang ketemu ahli gizi, kadang ketemu yang lain. Jadi tim. Oke, terus kalau yang sekarang ini harus face to face ya. Kalau yang sudah chronic care model ini macam-macam. Bisa daring, bisa by phone, terserah ya, ada banyak fleksibilitas. Oke. Terus kalau
mindset lama itu masih problem initiated. Jadi ada masalah apa, itu yang kita bahas, itu yang kita kerjakan. Oke, tapi kalau chronic care model ini base-nya on care plan. Nah, care plan ini menarik ya. Jadi ini semacam silabus. Silabus untuk pasien Pak Bambang dengan hipertensi berat. Nah, gitu ya. Pertemuan pertama nanti akan ketemu dokter untuk melihat parameter fisiknya, tekanan darah, lab, dan lain-lain, dan mendapatkan medikasi. Gitu kan ya, silabusnya. Pertemuan kedua ketemu perawat. Untuk apa? Untuk edukasi tentang bagaimana menurunkan tekanan darah dari sisi lifestyle-nya. Oh, pola makan, oh, pola olahraga, oh, manajemen stres. Nah, itu nanti pertemuan kedua, 3, dan 4 dengan perawat. Gitu ya. Nah, nanti mungkin pertemuan kelima ketemu ahli gizi untuk belajar mengatur pola makan, menyiapkan resep masakan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau chronic care model. Oke. Jadi pasien itu sudah ada program, sudah ada silabus yang terencana. Oke ya. Dan silabusnya ini disepakati bersama antara tim dengan pasien. Jadi bukan otoritas dari tenaga kesehatan. Oke ya, terus kalau paradigma lama ini topiknya itu ketika edukasi itu yang menentukan edukasinya itu adalah tenaga kesehatannya. Topik edukasi minggu ini adalah tentang apa itu hipertensi gitu ya. Terserah pasiennya wis ngerti apa belum terserah, yang penting topik dari kita itu gitu ya. Nah, kalau CCM ini lain ya. Jadi topik edukasinya itu kolaboratif, disepakati bersama. Anda butuh edukasi apa sebenarnya? Nah, gitu loh ya. Oh, Anda masih belum paham tentang obat-obat anti hipertensi ya? Oke, itu masuk interaksi pertama, tatap muka pertama. Berikutnya apa? Nah, gitu ya. Oke. Terus kalau paradigma lama itu hasilnya dari pertemuan itu adalah resep. Nah, gitu ya. Ini obatnya. Makanya ini ya, rendah garam. Gitu ya. Olahraga ya, seminggu 2 kali. Nah, itu resepnya. Tapi kalau chronic care model itu dengan plan of care. Jadi kita punya jangkauan atau apa ya, capaian-capaian secara bertahap. Oh, yang pertama ini pertemuan awal adalah Bapak memahami tentang penyakitnya dulu ya. Kita banyak ngomong nanti tentang penyakit jantung Pak ya. Oke. Pertemuan kedua nanti kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung. Nah, pertemuan ketiga kita nanti baru ngomong tentang obatnya. Nah, misalkan begitu ya. Nanti ada plan of care yang shared, artinya dibikin bareng dan disepakati bareng. Nah, itu ya, unik ya. Jadi, chronic care model ini sangat, kalau saya boleh bilang ya, sangat humanis, sangat manusiawi sekali, sangat terencana, dan sangat fasilitatif terhadap pencapaian pola hidup yang bagus dari pasien, terhadap maintenance dari kualitas hidup pasien. Bagus sekali. Salut saya dengan chronic care model ini. Dan saya sudah mencoba ya menerapkan ini dalam waktu yang sudah cukup lama dan memang terlihat ya hasil dari pendekatan ini itu pasien merasa lebih enjoy ya, dia merasa didampingi oleh tenaga kesehatan itu dalam menghadapi kondisinya. Terus yang kedua, dia merasa selalu dapat solusi kalau ketemu tenaga kesehatan. Jadi mesti ditunggu interaksi ini oleh pasien. Itu ya, tapi kalau yang tidak menggunakan paradigma ini itu kebalikannya. Pasien itu ketemu tenaga kesehatan itu stres. Kenapa? Mesti dicek. Oh ini jelek, oh ini jelek, oh ini jelek. Nah kan gitu ya. Darahnya tinggi, lemak darah tinggi. Apa ini? Nggak patuh ya? Nah disalah-salahkan, dimarahi. Itu kan jadi males akhirnya kontrol. Ya sudahlah, wis gak periksa-periksoan. Itu akhirnya pasien. Herbal aja, terapi. Kan gitu ya. Ya itu ya keseruan dari chronic care model. Nah, itu tadi sekilas ya. Jadi saya ingin Anda terbentuk pola pikirnya. Chronic care model itu apa? Bedanya dengan model yang mainstream sekarang itu di mana dan manfaatnya itu apa? Itu ya. Nah, jadi semoga Anda dapat feel-nya nih sekarang. Kenapa chronic care model ini menjadi salah satu yang viral ya di kampus kita. Oke, kita sekarang masuk ke delivery system design. Saya akan perkenalkan kepada Anda konsep-konsep dasar ya dan prinsip-prinsip dasar dari desain pemberian asuhan. Jadi delivery system ini artinya pemberian asuhan.
ke pasien. Oke. Nah, delivery system ini merupakan komponennya dari chronic care model yang berfokus pada ini, komposisi dan fungsi dari tim pemberi pelayanan. Oke, komposisi. Anggota timnya siapa aja dan fungsinya apa masing-masing perannya dari tim pemberi pelayanan. Bagaimana mengelola pelayanan itu menjadi profesional, terorganisir, dan rapi kerjanya. Dan bagaimana mengelola penanganan pasien, ya tidak hanya sekali, tapi yang berkelanjutan. Oke ya, jadi itu fokus dari delivery system design. Oke, dan sudah dibuktikan ya di banyak penelitian bahwa penanganan pasien dengan kondisi kronis itu butuh penanganan jangka panjang dan penanganan yang sifatnya multidisiplinary itu terbukti lebih efektif dalam mencapai target perawatan pasien. Jadi kita bukan one man show. Oke, bukan hanya satu nakes yang berperan, beban tidak hanya ditanggung oleh satu tenaga kesehatan, tapi benar-benar dibagi dan dikelola dengan baik melalui suatu tim. Gitu ya. Nah, ada 5 elemen ya dari delivery system ini. Yang pertama adalah tim multidisiplin yang berkoordinasi secara profesional. Ya, di mana masing-masing anggota tim punya peran yang spesifik. Punya peran yang spesifik dan dari awal itu sudah dibagi tugasnya. Oke ya. Oke, ini ada pasien cancer CA-MAME. Sudah dilakukan radioterapi di rumah sakit, kondisi stabil, sekarang beliaunya pulang. Nah, untuk penanganan selanjutnya ini di rumah, follow up-nya kita butuh siapa saja timnya. Nah, itu langsung sudah ketahuan dari riwayat perawatan di rumah sakit. Oh, butuh dokter ya, butuh perawat ya. Kan ada lukanya, mungkin perawat yang punya kemampuan perawatan luka ya. Butuh mungkin fisioterapi karena orangnya bed rest lama. Oke. Butuh dari farmasi karena ada beberapa medikasi yang dikonsumsi oleh pasien. Nah, contoh ya. Tuh. Terus yang kedua adalah penggunaan pendekatan case management. Anda sudah familiar belum ya case management ya? Jadi case management itu dalam tim itu ada yang bertindak sebagai case manager. Case manager itu istilahnya apa ya? Case manager itu ya. Pusat dari pengelolaan perawatan pasien. Pengatur lalu lintasnya. Nah, gitu ya. Kapan nih orang perlu ketemu ahli gizi? Kapan nih orang perlu ketemu dokter? Kapan nih orang harus cek lab? Nah, gitu ya. Kapan dia harus dirujuk atau kontrol ke rumah sakit? Nah, itu ada case manager-nya yang mengatur lalu lintas itu semua. Jadi, meskipun yang mengelola itu banyak anggota tim, tapi ada satu yang mengatur skenario jalannya perawatan ini biar terbentuk pelayanan yang rapi ya, rapi tidak tumpang tindih, nggak tercerai berai satu sama lain, itu ya. Oke, terus yang ketiga interaksi yang terencana. Nah ini ya yang penting ya. Jadi setiap pasien seperti yang saya bilang tadi punya silabusnya, sudah punya program kerja untuk pasien ini apa aja di bulan pertama ini, bulan kedua ini, seterusnya. Oke, sudah interaksinya itu sudah terencana dengan baik, dengan matang. Dan tidak hanya kunjungannya itu sifatnya insidental ya. Kadang sebulan ketemu, kadang tidak. Nah, itu enggak ya. Jadi bertahap dan regular, follow up-nya itu rutin. Oke, dan semua ini dikemas dalam suatu pendekatan perawatan yang peka budaya dan peka agama gitu ya. Jadi ikut mempertimbangkan faktor-faktor budaya, faktor-faktor spiritual pasien, kepercayaan itu ikut dipertimbangkan ya menjadi bagian dari pengelolaan perawatan pasien. Nah, ini ya 5 elemen dari delivery system design. Kita bahas satu persatu ya. Ya, sambil minum enggak apa-apa ya kalau haus. Apalagi daring ini suka-suka, sambil rebahan juga bisa kuliahnya. Ya, yang pertama kita masuk dalam tim multidisiplin. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan.
multidisiplin wajib ya. Nah, tapi dalam multidisiplin itu ada pakem-pakemnya yang harus dipegang. Satu adalah tim development. Jadi semua itu harus sadar dia bagian dari tim. Tidak bergerak sendiri, tidak bersikap acuh terhadap apa yang dikerjakan oleh tim yang lain. Gitu ya. Jangan sampai dokternya bilang gini, oh itu urusan perawatnya, saya nggak tahu. Nah, gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, perawatnya juga bersikap itu loh. Urusan ini urusannya gizi, saya nggak ngurusi. Nah, nggak bisa seperti itu. Oke. Jadi ketika ada pasien itu harus samakan persepsi, target capaian perawatan pasien itu apa. Karena tidak semua pasien itu bisa diberi target yang sama loh ya. Anda punya pasien hipertensi usia 39 tahun, dengan Anda punya pasien hipertensi usia 68 tahun. Tentu akan beda target tekanan darahnya. Akan beda target lifestyle, olahraganya harus seperti apa disamakan. Ya enggak, kan gitu. Nah, semua anggota tim harus punya persepsi yang sama. Oh, Tuan A ini gambaran akhir yang kita tuju dari pasien ini adalah seperti ini loh. Nah, itu semua sudah punya persepsi yang sama. Oke. Nah, dari persepsi itu masing-masing akhirnya akan menyusun ya. Oke, kalau gitu perawat akan pegang ininya, dokter pegang ininya, ahli gizi pegang ininya. Nah, seperti itu ya. Bagian tugas dan job desk dan mempertimbangkan skill serta kewenangan. Sampai ada anggota tim yang bergerak di luar kewenangan atau mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan skill-nya. Oke, itu sangat mengganggu nanti pencapaian pasien. Oke, berikutnya adalah dalam tim itu juga harus ada proses of care ya, artinya alur pelayanan yang bagus ya dan dipahami oleh semuanya. Jadi secara tim itu susun SOP pelayanan ya, pasien dan tata kelola manajerial pelayanan. Jadi misalkan ketika akan mengunjungi pasien itu apa saja yang harus disiapkan. Oke, sebelum ke pasien harus koordinasi dengan siapa aja dulu, gitu ya. Selesai kunjungan juga sama, hasil dari kunjungan dilaporkan kemana, gitu ya. Kalau butuh rencana tindak lanjut, siapa yang akan menindaklanjuti. Nah, itu ada SOP-nya, oke, yang harus diikuti dan nggak serabutan, gitu ya. Oke, terus dalam tim multidisiplin ini juga perlu yang namanya cross train, artinya saling melatih meskipun beda profesi. Oke ya, jadi nanti dokter itu akan menjelaskan ke tim perawat dan ahli gizinya. Oh, nanti dari medis itu begini ya. Pasien kita kasih obat ini, obat ini, obat ini. Efek sampingnya mungkin ini. Targetnya nanti kalau pengobatan rutin, tekanan darah akan harapannya jadi begini. Gitu ya. Yang dari perawat juga sama. Dalam tim dia akan menjelaskan ya. Oh, nanti kita akan edukasi pasien ya. Selain monitoring berkelanjutan, kita juga akan edukasi. Kenapa? Karena pasien ini masih kecanduan merokok nih, perokok berat. Terus dia juga suka mengonsumsi minuman manis berkalori tinggi. Nah, nanti kita akan pelan-pelan memperbaiki ini. Nah, itu dari perawat, gitu kan. Terus dari gizi juga menjelaskan ke tim, oh ini pasiennya ini obesitas. Nah, butuh model atau penanganan diet yang bertujuan untuk mengontrol berat badan. Nah, nanti jadi pola dietnya begini. Nah, itu masing-masing staf mengemukakan ke yang lain sehingga satu persepsi akhirnya dan nggak saling apa ya lepas tanggung jawab ya. Oh nanti gampang itu misalkan ketika pasien butuh intervensi dari gizi gitu ya, perawatnya akan bilang, oh dari gizi kami sudah ada program ya. Nanti akan ada program pengurangan berat badan dengan cara pengaturan diet. Tenang Bu ya, jangan khawatir. Nanti kunjungan berikutnya kan ketemu ahli gizi. Nah, akan dibereskan di situ. Ibu bisa tanya. Nah, itu contohnya. Oke. Oke, terus nah yang berikutnya adalah setiap anggota tim menggunakan protokol atau standing order. Artinya ada protokol ya, algoritma. Ya, jadi contoh misalkan pasien diabetes dengan luka. Nah, itu perawat sudah punya SOP-nya untuk merawat luka. A, B, C, D. Jelas, mengacu ke situ. Oke, pasiennya diabetes dengan obesitas. Wah, ahli gizi sudah punya nih protokolnya. Pertama, tentukan berat badan ideal pasien. Dua, tentukan kebutuhan kalori. Tiga, nah itu semua sudah ada protokolnya. Oke, jadi asuhannya itu nggak apa ya, tidak bersifat intuitif. Biasanya gini ya sudah begini. Itu enggak, tapi sudah ada dasar teorinya. Oke, seperti itu. Nah, ini ya, dalam bekerja dengan tim, secara tim. Ini contoh yang bagus. Saya coba mengilustrasikan ya, bagaimana
suatu tim multidisiplin ini punya beberapa anggota tim. Nah, dokter misalkan bertugas evaluasi parameter klinis pasien. Contoh anggap aja ini kasusnya ya, pada slide ini adalah pasien DM tipe 1. Anak-anak berarti ya. Anak-anak dengan kondisi kronis. Nah, oke. Nah, dokter akan fokus pada glukosa darah, HbA1c, terus ureum kreatinin untuk melihat ginjalnya mungkin ya, dan lain-lain. Terus dokter menentukan target perawatan. Oh, untuk pasien ini targetnya adalah kadar glukosa darah sekian, terus kadar HbA1c sekian. Nah, itu target dari dokternya. Dan menentukan regimen medikasi. Oh, insulinnya ya, yang long acting sekian, yang short acting sekian, misalkan. Tapi karena DM tipe 1 nggak butuh yang long acting ya, dia butuhnya yang short acting. Oke, perawatnya, nah punya juga peran. Oke, kita akan mengedukasi ya, bagaimana menjaga gula darah biar tetap stabil. Oke, dia menyesuaikan. Nah, kalau istilahnya di DM tipe 1 itu ada karbohidrat counting ya. Dia makan karbohidrat sekian, maka insulinnya sekian. Nah, itu yang membantu mengatur adalah perawatnya. Contoh ya. Farmasi memastikan ketersediaan obat, insulin, dan glukometer. Pasien yang sudah dilatih ya, dan sudah bisa menggunakan insulinnya itu nggak perlu minta ke dokter terus ya kalau insulinnya habis. Dia tinggal kontak farmasinya. Nah, contoh seperti itu ya. Bagaimana cara menyimpan obat, bagaimana merawat alat glukometernya, supaya bagus, tetap akurat. Nah, itu nanti farmasi, contoh ya. Nah, untuk melakukan itu, masing-masing tenaga kesehatan punya protokol sendiri, punya SOP sendiri, petunjuk praktikum lah kalau istilahnya mahasiswa ya. Petunjuk praktikum perawatan luka, nah masing-masing pegang ya. Tapi di luar itu juga ada struktur organisasi pelayanan dan SOP bersama yang harus diikuti. Misalkan contoh, perawat setiap 1 bulan sekali menyampaikan progres pasien ke dokter. Contoh ya. Dokter setiap 1 bulan sekali mungkin menyampaikan kebutuhan alat kesehatan dan obat pasien ke farmasi. Nah, itu adalah contoh SOP bersama yang harus dilakukan. Oke ya, jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu semua kalau ada yang bertugas di puskesmas, ini sangat bagus ya model ini diperkenalkan ke tempat kerjanya. Meskipun ya pasti ada reaksi orang macam-macam ya. Ada yang mendukung, ada yang juga skeptis, atau bahkan menolak ya, negatif. Oke. Oke, kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu case management. Tujuannya apa case management? Adalah untuk mengetahui ya, pasien yang mana nih yang butuh pelayanan lebih dan mencarikan cara ya untuk mengatasi kebutuhan pasien ini. Oke, jadi case manager itu kalau konser itu ibaratnya dirijen. Ada pemain drum, ada pemain saksofon, ada pemain keyboard, ada pemain biola gitu ya. Tapi tetap semua di bawah satu kendali dari dirijen. Nah, itu adalah case manager. Oke, sehingga case manager harus punya skill yang bagus ya dalam mengelola penyakit. Paling nggak tahu lah gambaran besar pengelolaan penyakit ini bagaimana. Terus dia punya link yang bagus ya dengan pelayanan primer dan juga rumah sakit dan lain-lain. Bisa membangun jejaring. Oke. Terus dia juga punya perhatian yang khusus terhadap self management pasien. Jadi nggak tergantung pada obat saja, tapi juga kemandirian pasien. Itu harus dimiliki ya pola pikir ini oleh seorang case manager di chronic care model. Oke, terus dia juga punya seni berkomunikasi yang bagus. Kalau ketemu pasien yang model orangnya keras, oh begini cara komunikasinya. Kalau ketemu pasien yang introvert, gak gampang cerita, oh begini cara komunikasinya. Nah, itu case manager menguasai hal semacam itu. Oke, nah dari situ penting. Kenapa? Karena case manager punya beberapa peran ya. Satu, koordinasi sumber daya. Oh, ini pasien gagal ginjal kronis. Nah, karena dia rumahnya jauh, nggak bisa kalau harus rutin hemodialisa seminggu 2 kali ke rumah sakit. Nah, maka dia dipasang CAPD, dialisis yang peritoneal, yang mana pasien bisa melakukan sendiri. Nah, tapi butuh nih kanul selang-selangnya, butuh cairan dialisatnya. Nah, dia akan mengorganize itu supaya bisa dilakukan di luar rumah sakit secara mandiri oleh pasien, misalkan. Ya. Terus juga mengelola ini ya, vaskes-vaskes yang dekat dengan pasien supaya tergunakan dengan optimal. Ya. Nggak harus selalu ke rumah sakit. Di dekat situ itu ada klinik atau ada puskesmas yang mana nanti bisa membantu untuk mendapatkan
obat, bisa membantu untuk konsultasi gizi dan lain-lain. Nah, bisa melingkan ya. Terus juga pinter ya mengedukasi dan juga secara klinis mengelola pelayanan. Gitu ya. Nah, kan masing-masing itu sibuk ya. Dokter punya kesibukan sendiri, perawat punya kesibukan sendiri, ahli gizi juga punya tugas sendiri di tempatnya. Tapi gimana semua itu bisa diharmonisasi ketika ketemu pasien A ini berkelanjutan. Nah, itu case manager. Jadi case manager ini yang akan nanti paling ngerti ya kondisi pasien, karakteristik pasien itu case manager. Oke, next komponen yang ketiga adalah interaksi yang terencana. Oke ya, perlu Anda pegang ya di sini interaksi itu tidak terbatas waktu, metode, siapa orangnya, berapa orang dan tempat. Ini semua bisa sangat variatif, sangat kreatif ya. Apalagi di era pandemi sekarang ya, Anda tahu yang di puskesmas prolanis berhenti. Nah, pasien gimana? Anda tahu kan gitu ya. Pokoknya yes, yang penting dia di rumah, kondisinya baik gitu ya. Tapi gimana follow up-nya? Nggak ngerti. Nah, itu ya. Kalau chronic care model sudah diatur ya. Nggak harus ngumpul prolanis, tidak. By phone juga bisa. By grup WA juga mungkin bisa. Atau kalau Anda lihat karakteristik pasiennya secara fasilitas memenuhi, oh bisa video call, bisa. Macam-macam ya. By aplikasi Android, nah juga bisa. Itu masuk dalam koridor apa? Interaksi. Yang jelas interaksinya ini person on person ya. Satu orang, satu petugas kesehatan dengan satu pasien spesifik. Oke? Jadi dalam konteks ini yang dimaksud interaksi adalah encounter, kontak ya, kontak dengan pasien untuk mengatasi satu situasi atau fokus pada satu situasi dalam manajemen penyakitnya. Nah, dalam interaksi ini diberikan suatu pelayanan yang evidence based ya, yang berdasarkan ilmu dan bukti klinis dan memberikan support terhadap self management pasien secara reguler, terjadwal. Oke, terjadwal ya, dan tidak tercampur aduk lah ya dengan kondisi-kondisi yang akut akibat perburukannya gitu ya. Oke, jadi nggak dadakan, intinya begitu. Oke, sehingga dalam suatu interaksi harus sudah diketahui topiknya ya. Oh, untuk interaksi kali ini kita mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, sudah ada targetnya. Atau kalau itu belum ada, misalkan pertemuan pertama ya, ya berarti kita topik assessment dulu apa saja nih yang harus kita bereskan dari pasien A ini. Nah, assessment, oke. Terus yang kedua, nah flexibility dari metode ini terutama untuk pasien-pasien yang baru pertama ketemu ya. Kita eh, tidak terpaku pada satu metode ya. Misalkan oh untuk pertemuan pertama ini karena baru kontak ya, ini aja. Metodenya lebih banyak diskusi aja, sharing seperti apa keluhan pasien, seperti apa keinginan dari pasien gitu ya, dan seperti apa target dari tenaga kesehatan. Nah, ngobrol dulu aja. Nah, nanti di pertemuan kedua baru prepare metodenya sudah mulai disiapkan. Oh, pada pertemuan ini kita akan fokus pada ini ya Pak ya, latihan menginjeksi insulin. Nah, gitu ya. Ini sudah saya siapkan brosur, terserah. Oh, ini sudah ada video tentang bagaimana cara menginjeksi insulin yang benar secara mandiri oleh pasien sendiri. Nah, sudah prepare, sudah disiapkan. Oke. Yang jelas, nah dalam setiap interaksi harus ada target yang ingin dicapai. Oh, pada interaksi ini target saya adalah pasien memahami jumlah kalori dari menu yang biasa dia makan. Nah, itu targetnya. Misalkan ya, oh pada pertemuan ini targetnya adalah pasien memahami bagaimana latihan kaki pada pasien diabetes untuk melancarkan sirkulasi. Silakan. Masing-masing interaksi ada targetnya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Nanti kalau tidak jelas, langsung dicatat pertanyaannya. Pas jam kuliah itu kita sinkron, nggak lagi kuliah seperti ini, tapi langsung diskusi. Oke ya. Next, dalam interaksi pasien itu ada beberapa COC ya, Code of Conduct, aturan main yang kita harus pegang. Pertama adalah tim itu proaktif ya, yang menghubungi pasien. Jangan menunggu pasien komplain dulu. Oke, jadi kita yang proaktif menghubungi. Dan alokasi atau interaksinya itu agak lama, nggak cuma sebentar.
terus selesai enggak, tapi ya ini yang disampaikan, jadi banyak panduan 20 sampai 40 menit untuk mengatasi masalah yang sedang dialami pasien. Beda kan kalau penanganan akut ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit, ke klinik, itu ketemu nakesnya paling 5 sampai 10 menit aja. Setelah itu ya pulang, selesai. Tapi kalau ini tidak, ya lama. Oke. Terus interaksinya ini reguler ya, entah itu visit kunjungan langsung atau daring seperti ini ya. Ini bisa dilihat nih ya, ini kayaknya ini petugas lab ya, dia punya hasil ronsen, terus dia menjelaskan ke pasiennya. Oke ya, bisa kunjungan langsung, bisa daring. Terus, nah yang penting ini ya, tercipta suatu pola interaksi itu yang bersahabat, yang menyenangkan dengan pasien ya, supaya pasien itu merasa dapat support dari kita dalam mengelola penyakitnya. Itu ya, friendly manner, situasi yang bersahabat. Dan nah tercipta hubungan yang jujur dan saling mempercayai, itu yang penting ya. Jangan sampai pasiennya itu bohong terus ke kita. Nah, gimana caranya biar mau terbuka dan jujur? Kan gitu ya. Perawat atau tenaga kesehatan juga begitu, dia harus bersikap dengan baik ya, yang tidak akan sebagai hakim ya menyalah-nyalahkan tok kerjanya. Nah, nggak seperti itu. Ini petunjuk ya, panduan kita dalam berinteraksi dengan pasien. Nah, dengan perencanaan yang bagus, itu akan tercipta satu interaksi yang bagus ya, yang produktif, yang bermanfaat untuk pasien. Ya, yang mana akhirnya nanti akan menjadikan pelayanan kita itu bagus, bisa mencapai target yang diinginkan, baik oleh pasien maupun oleh tenaga kesehatan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa yang harus dilihat ya dalam interaksi dengan pasien secara rutin ini? Nah, banyak ya yang bisa kita lihat ya. Banyak yang bisa kita lihat ya. Pertama adalah kondisi fisik pasien. Ya, ini entah lewat kunjungan langsung atau daring ya. Kalau kunjungan langsung berarti kita bisa pemeriksaan fisik, tapi kalau daring ya berarti subjektif. Tanyakan seperti apa. Oke, terus juga jangan lupa selain fisik juga psikososial. Kondisi psikis pasien. Rasa takut, cemas, motivasi, mungkin kegembiraan, kesedihan. Nah, itu kita explore juga karena itu akan berpengaruh juga terhadap self management pasien. Yang ketiga, terapi ya. Terapi ini nggak cuma obat loh ya, terapi yang lain, aktivitas fisik itu juga terapi, diet itu juga terapi. Nah, itu kita lihat seperti apa pelaksanaannya ya, seperti apa hasilnya, ada efek samping nggak, ada keluhan nggak, ada kesulitan nggak, nah nyaman nggak pasien mengkonsumsi itu. Wah, ini saya kalau dietnya seperti ini nggak nyaman nih, masih lapar rasanya ingin nambah terus. Nah, gitu ya. Jadi ya saya nambah. Nah, pasiennya jawabnya gitu. Nah, ini problem kan harus kita atasi. Contoh seperti itu ya. Yang keempat adalah penyesuaian lifestyle. Nah, ini juga kita lihat ya. Perlu diingat ya, kondisi kronis itu rata-rata adalah akibat dari lifestyle yang kurang sehat. Dan itu sudah berlangsung lama. Nah, itu butuh penyesuaian, butuh modifikasi, yang mana itu bukan hal yang mudah oleh pasien. Jadi kita perlu menyesuaikan nih, seperti apa progresnya. Oh, saya ini masih sulit berhenti merokok misalkan, tapi sudah mencoba. Nah, gimana ya caranya berikutnya? Soalnya sulit deh di lingkungan saya itu, saya mau berhenti merokok, anak saya juga merokok. Nah, gitu ya, tetangga juga. Nah, jadi kan, nah itu adalah problem real yang terjadi di pasien. Gimana kita menanganinya? Nah, itu harus dibahas di interaksi secara rutin. Sehingga goalnya apa yang diharapkan? Tercapai suatu interaksi yang produktif dan terapeutik. Produktif itu artinya menghasilkan suatu perbaikan. Terapeutik itu juga mengandung efek terapi. Oke, komunikasi itu bisa memberikan efek terapi. Ya, pengaturan pola makan bisa memberikan efek terapi, ya kan? Sehingga isu psikososial bisa tertangani, kondisi fisik pasien termonitor dengan baik, ya. Perubahan pola hidup ini juga terbackup ya oleh kita, disupport, dan pengobatan dan lain-lain, terapi itu juga dilaksanakan secara optimal. Nah, ini ya yang kita harapkan dari interaksi dengan pasien selama penerapan chronic care model. Oke, kita masuk ke elemen dari delivery system design yang keempat. Oke, yang keempat adalah stepwise and regular follow-up.
stepwise ini bertahap, reguler ini rutin follow up-nya. Oke, bertahap itu yang bagaimana ya? Bertahap itu adalah penyelesaiannya itu fokus. Satu problem kita selesaikan dulu, baru yang lain. Tidak harus satu sesi itu membahas semua. Nah, itu enggak ideal. Justru nanti pasien akan overload informasi dan akhirnya tidak mampu laksana. Yang sering terjadi adalah bukan hanya tidak mampu laksana, tapi pasiennya itu lupa semua karena kebanyakan informasi. Ya, nggak efektif. Jadi kita harus bertahap. Nah, bagaimana menentukan tahapannya? Itu yang kita diskusikan bareng dengan pasien ya. Mau apa dulu nih yang diprioritaskan? Nah, gitu ya. Itu nanti kita sepakati dengan pasien. Oke, terus yang kedua menyesuaikan dengan kemampuan pasien. Nah, jangan dipaksa ya. Pak, ini untuk interaksi pertama ini adalah fokusnya pada diet pasien hipertensi. Interaksi kedua, ini kita harus sudah ganti topik ya Pak ya, nggak ngomong diet lagi. Nah, itu nggak boleh. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan pasien. Kalau dia butuh waktu yang agak lama, ya it's okay, kita sesuaikan. Karena intinya adalah di pasien, kan ya, pasien center. Berpusat pada pasien, bukan pada tenaga kesehatan. Oke, terus idealnya menggunakan berbagai metode sesuai dengan karakteristik pasien. Nah, karena orang itu belajar ya atau menyerap informasi itu dengan kecenderungan yang beda-beda. Ada yang tipe auditorik, sukanya mendengar. Ada yang tipe visual, sukanya melihat. Harus ada gambar, visualisasi. Atau ada yang psikomotor, harus ada aktivitas yang membantu dia supaya lebih paham. Nah, contoh seperti itu. Dan menggunakan berbagai media pendukung ya yang sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Ya, kalau konteksnya itu skill prosedural ya, bagaimana cara melakukan cek gula darah secara mandiri. Nah, maka ya medianya harus mendukung ya, ada alatnya, ada stripnya, ada lancetnya, simulasikan, syukur-syukur pasien bisa latihan. Contoh seperti itu. Jangan sampai topiknya itu skill ya, cara mengukur gula darah, tapi Anda menjelaskan seperti ini aja ngomong, toh, nah, itu nggak akan bisa ya. Oke ya, nah jadi follow up secara rutin ini menjadi kunci ya, rutin. Nggak bisa sekali edukasi selesai pasien berubah, itu nggak mustahil ya. Itu ya kalaupun ada itu angkanya sangat kecil ya. Rata-rata itu harus beberapa kali ketemu, bahkan berbanyak kali ketemu ya, baru pasien itu akan bisa mulai berubah ya, bertahap terus disupport terus seperti itu. Oke ya. Nah, itu saya punya cerita yang bagus ya. Jadi di Australia itu ada yang namanya edukator diabetes. Edukator diabetes itu seperti itu, dia punya jadwal kontak dengan masing-masing pasien. Entah setiap 2 minggu sekali, entah setiap bulan itu mesti ketemu, punya target, punya konten yang akan dibahas. Nah, edukator diabetes di Australia itu dibayar oleh BPJS-nya itu satu sesi edukasi itu 30 menit itu $60. Bayangkan. $60 itu kalau $1 $10.000 berarti 600.000 satu sesi edukasi. Kok mau ya pemerintahnya bayari ya? Nah, karena pemerintahnya sudah punya hitungan. Ini orang kalau edukasinya bagus, lifestyle-nya terbentuk gitu ya, itu akan bebas dari komplikasi. Kalau bebas dari komplikasi berarti negara nggak perlu bayari dia kalau cuci darah, negara nggak perlu bayari dia kalau operasi kaki, amputasi misalkan. Jadi sebenarnya dengan berinvest $60 per sesi itu menyelamatkan sekian juta dolar dari satu pasien. Nah, kayak gitu hitungannya. Jadi mereka ya enteng aja ya berinvestasi seperti itu untuk mengedukasi pasien ini. Di tempat kita sebaliknya, ya mayoritas uang itu dihabiskan untuk kuratif, tapi untuk yang promotif, preventif dan fokus persen to persen kayak gini itu sangat kecil atau bahkan mungkin ya bisa dibilang tidak ada, antara ada dan tiada. Oke, nah yang terakhir adalah pemberian asuhan yang peka budaya, yang menghormati nilai kepercayaan dan spiritual pasien. Nah, prinsipnya apa yang harus kita pegang nih? Tenaga kesehatan bisa mengharmonisasikan antara terapi dan budaya atau kepercayaan pasien. Jangan malah justru dibenturkan, jangan malah dijadikan kambing hitam, jangan malah disalah-salahkan, tidak, tapi kita harus bisa mencari cara supaya tetap bisa jalan. Pasien dengan kepercayaannya itu tidak terganggu, terapinya juga jalan. Ya.
Nah, biar bisa begitu apa saja kuncinya? Nah, pertama pahami dulu konsep budaya dan kepercayaan pasien terkait kondisi yang dia hadapi. Oke? Terus kaji ya bagaimana sisi budaya dan kepercayaan itu menilai penyakitnya ya. Misalkan, oh ini kalau orang serangan jantung atau sakit itu ada satu kepercayaan yang bilang bahwa dia kurang energi apa. Nah, ada kepercayaan seperti itu ya. Jadi terapinya harus melakukan ritual ini mengonsumsi ini. Nah, itu oke, kita tampung dulu. Oke ya. Nah, setelah itu apa? Kita lakukan identifikasi. Identifikasi loh ya, bukan justifikasi. Masih identifikasi dulu. Oh, dari kepercayaan ini tuh kita analisis ya. Ada ketidaksesuaian di sini, dan di sini. Yang lainnya sih is oke lah, nggak ada masalah. Nah, misalkan gitu ya. Nah, baru berikutnya kita mendiskusikan ketidaksesuaian tersebut secara terbuka dan objektif. Jangan mempertentangkan. Oke? Jadi secara objektif kita bilang, Bu ini maaf ya kalau Anda hipertensi, terus kepercayaan di tempat Anda itu harus banyak makan ini, itu sebenarnya sih secara teori itu malah bisa meningkatkan tensi sebenarnya. Gimana ya enaknya? Gimana kalau yang bagian ini nih kita kurangi sedikit? Nah, seperti itu ya, kita ada kompromi. Tapi jangan sampai kita mempersalahkan. Kita ajak pasien mikir lah, biar dia itu menganalisa sendiri dan akhirnya mau berkompromi juga. Oke ya. Jadi diperbolehkan ya adanya kompromi dalam batas tertentu. Tidak harus serta-merta dihilangkan. Tidak harus serta-merta disalahkan drastis. Oh, nggak boleh ini lagi, ini salah. Nah, tidak seperti itu. Ya. Nah, itu adalah aspek kunci asuhan peka budaya. Syukur-syukur malah kalau kita bisa menemukan ya dari budaya dan kepercayaan pasien itu faktor pendukung untuk terapinya. Nah, itu hal yang sangat positif sekali dan itu yang diharapkan dari sini. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sehingga ini slide terakhir kayaknya ya. Sehingga dari sini ya kita bisa lihat bahwa chronic care model itu berfokus sekali pada kualitas dan keberlanjutan perawatan. Oke, setelah dari rumah sakit tidak hilang jejak, tapi diteruskan perawatannya. Oke, dalam bentuk apa? Dalam bentuk nih, penguatan self-management pasien. Ingat, pasien dan keluarganya adalah pelaku utama dari manajemen penyakitnya. Ya. Yang kedua, chronic care model ini akan meningkatkan ya efektivitas dan efisiensi juga dari perawatan. Efektif dan efisien. Caranya bagaimana? Harus ada perubahan paradigma. Jadi kalau penyakit kronis ya butuh penanganan yang paradigmanya itu kronis, jangka panjang, berkelanjutan. Jangan sampai penyakit kronis paradigmanya penanganan akut, nunggu muncul gejala, nunggu muncul problem. Tidak ya. Dengan seperti itu justru penanganan itu akan efektif dan efisien dari segi biaya dan sumber daya. Pasiennya nggak akan berjubel di rumah sakit. Semua distabilkan di masyarakat. Ya, kondisi kualitas hidup bagus, minim komplikasi. Itu yang kita harapkan. Oke ya, nah ini semoga bisa menambah wawasan Anda dan menambah pengetahuan. Kita nanti akan diskusi di sesi sinkron sesuai jadwal yang di RP KPS. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi. Ada oleh-oleh nih. Ya, karena kita di sini ngomongnya tentang perubahan ya, ini ada beberapa pesan yang saya rasa sangat menarik dan bermanfaat ya. Stay away from negative people ya. They have problem for every solution. Dikasih solusi bisa jalan keluar, selalu dijawab dengan tapi. Nah, itu ya, negative people. Life is like riding a bicycle. Oke, seperti orang bersepeda. Supaya kita tetap seimbang, nggak jatuh, we must keep moving. Nah, jadi perubahan, perbaikan itu harus terus dilakukan dan diupayakan. Jangan diam, jangan berhenti, jangan statis. Oke, sekian dan semoga bermanfaat.